Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul, belajar, dan berbagi ilmu hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kehidupan modern yang penuh dengan teknologi dan media sosial, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam Islam. Komunikasi bukan hanya soal berbicara atau menulis, tetapi juga mencerminkan keimanan dan akhlak seseorang. Nah, apa sih makna dan pentingnya komunikasi dalam Islam? Nah, komunikasi dalam Islam memiliki nilai ibadah. Ketika seseorang berbicara dengan niat yang sopan dan untuk tujuan yang benar, maka setiap ucapannya bernilai pahala di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tidak bisa sembarangan. Setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang yang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia sadari, namun karena itu Allah mengangkat derajatnya. Dan ada pula seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, namun karenanya ia terjerumus ke dalam neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang kedua, prinsip dan etika berkomunikasi dalam Islam. Nah, Islam memberikan pedoman yang jelas dalam berkomunikasi. Ada beberapa prinsip utama yang harus kita pegang. Yang pertama, berkata benar dan jujur. Kejujuran adalah fondasi utama dalam komunikasi. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Beliau tidak pernah berdusta, bahkan dalam hal sekecil apapun. Nah, yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berkata lembut kepada Fir'aun yang zalim. Artinya, dalam kondisi apapun, ucapan lembut lebih menyentuh hati dibandingkan kata-kata yang kasar. Nah, yang ketiga, menjaga lisan dari dosa. Lisan menjadi sumber kebaikan tapi juga sumber kebinasaan. Islam melarang kita untuk menggunjing atau gibah, fitnah, mencaci maki, dan menyebarkan kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim sejati adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang keempat, tidak memotong pembicaraan dan mendengarkan dengan baik. Rasulullah SAW selalu menghormati lawan bicaranya. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang lain dan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan adalah bagian penting dari adab komunikasi. Nah, yang kelima, menjaga rahasia dan tidak menyebarkan aib. Islam mengajarkan agar kita tidak membocorkan rahasia orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang berbicara kepadamu, lalu ia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah atau rahasia yang harus dijaga." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, menghindari debat kusir dan perkataan sia-sia. Dalam Islam, berdebat hanya boleh jika bertujuan mencari kebenaran, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling pintar. Allah tidak menyukai orang yang suka berbicara tanpa manfaat. Nah, karena kita sedang ada di era digital, jadi apa sih etika komunikasi? Bagaimana sih etika komunikasi di era digital ini? Nah, dalam Islam ada, di zaman sekarang komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui media sosial. Oleh karena itu, etika berkomunikasi dalam Islam juga berlaku di dunia digital. Kita harus berhati-hati dalam menulis komentar, menyebarkan berita, atau membuat konten. Jangan mudah membagikan informasi sebelum memastikan kebenarannya, karena bisa jadi itu hoaks dan menimbulkan fitnah. Ingatlah sabda Nabi, "Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia mendengarkan segala sesuatu yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Marilah kita berusaha menjadi muslim yang bijak dalam berkata. Gunakan lisan kita untuk kebaikan, untuk menebar salam, menasihati dengan lembut, dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ingatlah bahwa setiap kata adalah cermin hati. Jika hati kita bersih, maka ucapan kita pun akan penuh makna dan menyejukkan. Rasulullah SAW bersabda, kalimat yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan menjaga etika berkomunikasi, kita dapat menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.